Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Siapkan buku-buku kalian dan alat-alat tulis kalian. Kita mulai. 1, 2, 3, go! Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, lebih jelasnya, kita kan pernah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya dan memperbanyak keturunannya. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif sendiri merupakan perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan. Sedangkan yang vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, tetapi melalui bagian-bagian tubuh dari tumbuhan itu. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis, tunas, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, spora, dan geragih. Vegetatif buatan seperti mencangkok, stek, menyambung, okulasi, dan kultur jaringan. Nah, anak-anak, agar semakin paham tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, kita amati gambar pada halaman 135, 136, dan 137. Ini gambar yang pertama, ini adalah perkembangbiakan generatif. Nah, kita lihat ada 3 kotak gambar. Yang pertama ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Yang kotak kedua ada buah mangga. Yang kotak ketiga ada biji yang sedang tumbuh tunas. Tumbuh baru ya. Nah, itu merupakan cara perkembangbiakan secara generatif. Kita analisis ya. Nah, berarti perkembangbiakan dari pohon mangga itu diawali dengan penyerbukan pada bunga yang dibantu oleh kupu-kupu. Nah, penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari yang menempel di kaki kupu-kupu jatuh ke kepala putik pada bunga itu, sehingga terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, terjadi pembuahan. Nah, bakal biji dan bakal buah semakin membesar membentuk menjadi buah mangga. Nah, semakin lama semakin tua buah mangganya. Akhirnya biji dari buah mangga tersebut setelah tertanam di tanah akan tumbuh individu baru. Nah, seperti itu untuk yang gambar pertama. Gambar yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini yang pertama ada gambar cangkok. Nah, pada kotak pertama itu ada batang pohon atau ranting pohon yang kita pilih, itu kita kerat, kita buang kulitnya sepanjang itu. Nah, kemudian yang kedua, kotak 2, batang yang sudah kita kerat, kita buang kulitnya, kita tutup dengan tanah atau sabut kelapa dan diikat bagian pinggirnya. Nah, setelah beberapa lama kita tunggu sambil kita siram tiap hari. Setelah 2-3 bulan, nah, batang yang dikerat tadi tumbuh akar. Nah, itu merupakan cara mencangkok. Yang kedua adalah stek batang. Nah, pada gambar pertama kita potong-potong batang yang kita pilih. Kemudian gambar kedua kita tancapkan di tanah. Kita tanam ya. Nah, yang ketiga setelah beberapa lama kita siram juga, kita rawat. Nah, batang tadi yang kita tancapkan di tanah akan tumbuh tunas baru. Itu adalah cara stek batang. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu dengan cara menyambung. Nah, pada gambar pertama, pada kotak pertama, kita pilih batang pohon, kita potong seperti itu membentuk baji ya. Nah, kita ambil bagian atasnya. Kemudian gambar 2, kita juga pilih pohon, kita potong sedemikian rupa sama dengan gambar pertama, tapi yang kita pakai adalah bagian bawah. Nah, kemudian gambar yang ketiga, potongan batang yang atas pada gambar pertama kita sambungkan
pada batang yang kita potong pada bagian bawah. Nah, nomor 1 bagian atas, yang nomor 2 bagian bawah kita sambungkan. Selang beberapa lama nanti sambungan tersebut akan menyatu dan akan tumbuh tunas baru. Seperti itu cara menyambung. Gambar selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, pada kotak yang pertama itu ada gambar jahe dengan keterangan akar tinggal. Nah, berarti jahe ini berkembang biak dengan cara akar tinggal. Akar tinggal ini adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Nah, menggembung seperti itu, membentuk rimpang seperti itu ya. Yang gambar yang kedua adalah gambar bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah pelepah-pelepah yang berbentuk berlapis-lapis. Nah, bagian atasnya nanti tumbuh tunas dan bagian bawahnya tumbuh akar. Seperti itu umbi lapis. Yang ketiga itu ada gambar ketela pohon atau singkong. Nah, ini berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengembang sehingga berbentuk umbi. Selanjutnya adalah wortel. Nah, wortel ini berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga akarnya menggembung. Nah, seperti itu umbi akar. Selanjutnya gambar tunas adventif. Nah, itu ada gambar cocor bebek. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh pada daun. Nah, itu tumbuh di pinggir-pinggir daunnya. Nah, tunas itu dapat kita potong dan kita tanam. Selanjutnya adalah spora. Nah, spora ini adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, di situ ada butiran-butiran kecil putih yang ada di daun. Nah, spora itu nanti akan tumbuh individu baru. Selanjutnya adalah geragih. Nah, geragih ini adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Nah, bagian batang yang menempel pada tanah lama-kelamaan akan tumbuh akar. Nah, bagian batang yang tumbuh akar ini dapat kita potong dan kita tanam menjadi individu baru. Seperti itu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi, arbei, rumput teki. Nah, anak-anak, berdasarkan analisa gambar-gambar seri tadi, kita dapat menyimpulkan jika perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, anak-anak, kita semakin paham ya seperti apa perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Nah, itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membahas tentang hewan dan tumbuhan, nah kali ini kita akan berkreasi membuat poster. Nah, kalian buat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerah kalian. Buat poster kalian semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Sebelum kalian membuat poster, Ibu jelaskan dulu apa sih poster itu. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, anak-anak, ini Ibu punya contoh beberapa poster tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Kalian lihat ya. Ini gambar pertama. Kita perhatikan di situ ada cara melestarikan atau poster tentang tumbuhan. Ada pesan kan di situ, kita harus selalu melestarikan tumbuhan. Nah, pada gambar kedua di situ ada hewan-hewan yang harus kita lestarikan. Nah, seperti itu. Anak-anak, untuk mempermudah kalian membuat poster, nah, kita perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Nah, kalian lihat pada halaman 138.
Nah, di situ ada langkah-langkah membuat hewan dan tumbuhan. Tuh pada gambar kolom pertama itu ada gambar membuat burung atau ayam itu ya. Nah, awalnya membuat seperti itu, kita perhatikan awal membuat hewan burung. Pada kolom kedua itu cara membuat pohon, itu langkah-langkah buat pohon ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kolom membuat ikan. Nah, langkah pertama seperti itu. Selanjutnya diberi sirip, kemudian diberi motif dan diwarnai. Kolom yang keempat itu cara membuat atau langkah-langkah membuat pohon juga ya. Kalian perhatikan langkah-langkahnya membuat pohon sampai diwarnai. Nah, anak-anak, gambar-gambar dan langkah-langkah membuat gambar hewan dan tumbuhan barusan bisa kalian gunakan dalam membuat poster kalian. Nah, tugas kalian buat poster cara melestarikan tumbuhan dan hewan pada buku gambar kalian. Kalian buat semenarik mungkin. Itu tadi ada contoh poster ya, bisa kalian contoh seperti itu. Kalian warnai yang indah agar hasilnya lebih bagus. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik? Nah, cara membuat kesimpulan yang baik, satu, itu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak-anak, kita pada pembelajaran 1 sudah membuat kesimpulan. Nah, kalian buka pada pembelajaran 1 tentang teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, berdasarkan teks tersebut, Ibu sudah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Nah, ini adalah kesimpulan dari teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, tugas kalian adalah kalian beri komentar kesimpulan yang Ibu buat tadi. Nah, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat kesimpulan yang baik? Nah, komentar kalian tulis di buku kalian. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya? Kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan itu perlu dilestarikan. Nah, melestarikannya salah satu caranya adalah kita dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Seperti tadi contohnya adalah vegetatif buatan. Nah, itu adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Kemudian selain itu kita juga merawat tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami dan juga merawat tumbuhan dan melestarikan yang berkembang biak dengan generatif. Selanjutnya kita jadi tahu cara membuat poster yang bagus, cara menggambar poster. Nah, seperti apa poster itu? Kemudian kita juga bisa berkomentar tentang hasil kesimpulan dari orang lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.